Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas pada hari ini. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahluk 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN, hak anak di rumah dan di sekolah. Hak anak di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum memperoleh hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, contohnya, kamu menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, maka kita akan merasakan kenyamanan dan kebersihan. Hak anak di rumah. Setelah melaksanakan kewajiban, kamu tentunya akan memperoleh hak kamu sebagai anak di rumah. Berikut contoh hak seorang anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal di rumah yang layak dapat membuat kita hidup dengan nyaman. Nah, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Rumah yang layak juga dapat mencegah penghuninya terserang penyakit. Yang kedua, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Nah, apabila kamu telah menjalankan kewajiban dengan baik, kamu akan memperoleh hak kamu. Orang tua kamu akan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Contohnya, kamu akan mendapatkan perawatan yang baik ketika kamu sakit. Nah, itu merupakan hak anak di rumah. Yang ketiga, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Di rumah, orang tua selalu menyediakan makanan yang sehat untuk keluarga. Nah, makanan yang sehat tidak selalu harus makanan yang mahal. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi dan diolah dengan cara yang bersih dan benar. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, pertumbuhan dan perkembangan anak akan menjadi baik. Memperoleh makanan yang bergizi membuat kita menjadi sehat. Kemudian yang keempat, bermain dan mengerjakan PR. Bermain adalah hak setiap anak. Saat di rumah, kamu dapat bermain dengan kakak atau adik dan juga dengan teman kamu di rumah. Selain bermain, kamu dapat mengembangkan keterampilanmu saat membantu orang tua, misalnya membantu ibu memasak, membersihkan rumah, atau membantu ayah mencuci kendaraan. Nah, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di rumah adalah hak setiap anak. Untuk itu, manfaatkanlah hal tersebut agar kamu menjadi lebih pintar dan terampil. Kamu berhak untuk bermain, akan tetapi bermainlah dengan aman dan pada waktu yang tepat. Nah, bermain yang aman artinya memilih mainan yang tidak menimbulkan bahaya bagi siapapun. Misalnya, jangan bermain dengan benda tajam, api, atau benda yang berbahaya lainnya. Kemudian bermain pada waktu yang tepat, yaitu tidak bermain pada saat jam belajar, jam tidur, atau jam makan. Hak anak di sekolah. Belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan rapi pasti sangat nyaman. Setiap siswa berhak untuk belajar di sekolah yang bersih dan rapih. Untuk mendapatkan hal tersebut, kalian harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Misalnya, untuk menikmati halaman sekolah yang bersih, kamu harus menjaga kebersihan sekolah, yaitu dengan cara membuang sampah di tempat sampah. Berikut contoh-contoh hak yang dapat kamu peroleh di sekolah. Yang pertama, memperoleh ilmu pengetahuan. Setiap anak berhak memperoleh pelajaran di sekolah dan di rumah, yaitu saat pandemi ya. Dalam pelajaran yang diajarkan oleh guru, siswa memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini merupakan bekal siswa untuk meraih cita-cita di masa depan. Yang kedua, bermain bersama teman. Bermain di sekolah juga merupakan hak siswa di sekolah. Nah, setiap siswa berhak bermain bersama teman jika dilakukan pada saat jam istirahat.
Ketiga, menyampaikan pendapat. Ketika proses belajar di kelas, kamu juga berhak untuk menyampaikan pendapat. Misalnya, saat berdiskusi, kamu berhak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan saran terhadap hasil diskusi. Contoh yang keempat, mendapat hasil nilai belajar. Nilai hasil belajar akan diberikan oleh guru pada akhir semester. Nah, semua siswa yang mengikuti proses belajar berhak mendapatkan hasil belajarnya. Untuk dapat memperoleh hasil belajarnya, kalian harus menjalankan berbagai kewajiban. Misalnya, tertib mengikuti ulangan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Contoh yang kelima, menggunakan fasilitas sekolah. Seluruh siswa berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Misalnya, perpustakaan sekolah menyediakan buku-buku sekolah yang boleh dipinjam oleh semua siswa. Menggunakan kamar mandi juga menjadi hak siswa. Hak menikmati halaman sekolah yang rapi dan bersih sebagai sarana bermain di sekolah. Nah, agar kalian mendapat fasilitas tersebut, misal di perpustakaan, siswa harus melakukan kewajiban seperti merawat buku yang dipinjam. Kemudian, menikmati halaman sekolah yang bersih, berarti kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Dan kalian juga berhak mendapatkan kamar mandi atau fasilitas kamar mandi yang bersih, berarti kalian harus menjaga kebersihan kamar mandi. Jadi, untuk mendapat hak menggunakan fasilitas sekolah, kamu juga harus menjalankan kewajiban ketika menggunakannya. Oke, untuk tugas kalian, mengerjakan halaman 44, kalian langsung kerjakan di buku paket. Untuk pelajaran hari ini, kita cukupkan ya sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.